Tapi kalau kaidah usul, kaidah yang umum, yang memang mulai dari mim jamak sampai waqaf Imam Hamzah, itu semuanya kaidah umum yang memang harus benar-benar kita kuasai. Ketika dibolak-balik pun harus bisa. Begitu ya, teman-teman siap ya? Di pertemuan-pertemuan terakhir di semester 5 ini kita membahas tentang itu nanti. Jadi fokusnya kita menjamak qiraat, tidak hanya kita bisa membaca, tapi kita juga harus tahu dasarnya, kita juga harus tahu runutannya, prosesnya membaca itu bagaimana. Begitu. Silakan untuk praktik yang pertama. Yang kemarin kita bahas tentang PR terlebih dahulu. Kalau nanti masih ada waktu, kita bisa untuk membaca selain dari PR. Silakan untuk surah Al-Baqarah terlebih dahulu atau surah Ali Imran, silakan. Kayaknya nggak mau nunjuk siapapun yang mau ini. Sudah mau semester 5 akhir, kok masih ditunjuk-tunjuk. Silakan. Silahkan. Bisa surah Al-Baqarah terlebih dahulu, bisa surah Ali Imran. Senyum semuanya tapi nggak mau saya Kak gitu. Ayo silakan. Oh ya Zainib silakan. Surah Al-Baqarah apa Ali Imran? Surah Al-Imran. Ali Imran silakan. Aku bisa share screen nggak sih, Jel? Bisa, silakan. Ya, bentar. Bentar ya Kak. Dipersiapkan ya yang mau baca setelah ini. Bisa jadi nanti Neng Zainib nggak semuanya. Jadi Kak Ihan nanti limpahkan ke teman-teman. Biar semuanya kebagian. Silakan Zainib. Ya Kak. Ini masih loading. Udah terlihat belum teman-teman? Sudah. Sudah. Silakan. Udah Kak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikil mulki tu'til. Coba diulangi sekali lagi. Qulillahumma malikil mulki tu'til. Benar malikil. Malikal. Nggak, salah berarti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kebalik. Ya di sini kalau zenit itu tahlilnya ada 5. Yang pertama tu'ti hamzah sakinah fi fa'il kalimah hingga wasfi. Ada perbedaan waros dan ususi biibdal dan yang lainnya bitahqiq. Yang kedua tasya'u mad muttasil waros wa hamzah biqul albakun tawassul. Yang ketiga tasya hamzah mutaharikah wa qablaha alif mutatarifah. Hamzah wa Hisham. Di sini ada 5 bacaan, biibdal, ma'al qasar, wa tawassut, wa tul, wa tasil, ma'al mad. Kalau Hamzah 6, panjangnya 6, kalau Hisham 4, dan qasar, wa birom. Dan al-bakunnya Zenit apa cuma itu? Yang pada lafaz tasya? Yang Hamzah dan Hisham? Iya, Kak. Iya, benar. Iya, kalau zenit. Berarti yang pertama biibdalil hamzah alif ma'al qasr, biibdalil ma'at tawassut, biibdalil ma'at tul. Itu sudah 3 wajah ya. Kemudian bitashilil hamzah ma'al maddi wa birraum. Itu ya.
Yang Iya, Kak. keempat. Kemudian bitashilil hamzah ma'al qasri wa birraum. Itu yang kelima. Apa Iya, ada Kak. lagi atau cukup 5? 5, Kak. Itu harokatnya dhammah loh ya terakhirnya. Iya, Janet mengikuti kaidah yang bagian 1, Kak. Kaidah yang bagian 1 yang mana? Yang ini hamzah mutaharika wa qablaha alif yang samai sama yang contohnya tuh samai sama mayasha'u. Di halaman? Di halaman 144. Oh, 144. Nah, itu kan kita belum membahas tentang wakaf di akhir ayat ya. Kita masih membahas tentang pembahasan lafadz tasya'u. Nah, ketika kita sudah masukkan pembahasan wakaf di akhir ayat, masih ingat wakaf di akhir ayat itu ada 3, wakaf dengan sukun, wakaf dengan raum, dan wakaf dengan ismam. Nah, ketika harokatnya berupa harokat dhammah, maka bisa masuk apa saja, Zenit? Ismam. Ismam. Jadi ada berapa totalnya? Berarti 6 ya, Kak? 6. Apa cuma 6? Ntar dulu, Kak. Belum nemu nih, Kak, lamanya. Ya Allah. Coba dibuka yang wakaf Imam Hamzah bagian keempat atau bagian terakhir. Halaman 167 bukan? 65 ya? 167. Di KIH nggak sama soalnya, di KIH 169. 167 Pokoknya yang paling ya? terakhir, paling terakhir. Kak. Halaman 167 ya? Iya, Nah, Kak. itu yang poin terakhir, poin paling terakhir. Di situ Ya, ada berarti berapa ini aja? ada 2 hukum kaidah, Kak, yang belum dicantumkan. Bitasil ma'al-mad ismam sama bitasil ma'al qasar ismam. Ya, berarti ada 7 total semuanya untuk Hamzah dan Hisham. Ya. Jadi nanti Hisham ada 7 wajah, ibdal ma'al qasar, ibdal ma'at tawasud, ibdal ma'atul, tashil ma'al maddi wa birraum, tashil ma'al qasr wa birraum, tashil ma'al maddi wa bil ismam, dan tashil ma'al qasri wa bil ismam. Untuk Hisham 7, untuk Hamzah 7. Ya, Zainit ya? Ya, Kak. Kemudian Dilanjut, Kak. dilanjut. Masa harus berhenti di tengah-tengah? Lalu lanjut tahlil yang keempat, al-khairu. Ini ro madmumah qabla haya. Kalau Zanit bacanya wasol, waros bitarkik, bakun bitafhim. Yang terakhir Bagaimana ini ketika membaca wakaf? tetap dibaca tarkik semua, Kak. Tidak Tetap ada dibaca perbedaan. tarkik semua? Iya. Ketika misalkan membaca biyadikal khair. Iya, tetap dibaca tarkik semua, tidak ada perbedaan. Jadi kalau jadi ngeblank ya. Kayak Jadi kompre ya? kalau Enggak, ini belum kompre. Kompre nanti lebih ngeri ya. Kalau Gimana sih? wasol aja gitu, Kak, karena kan ro-nya ini lafaznya doma. Maka dihukumi perbedaan. Ya nggak sih? Gimana coba diulangi. Ketika wasol ada bacaan waras tarkik dan albakun tafkhim. Ketika wakaf? Ketika wakaf ini kan karena sebelumnya ya. Jadi tetap dibaca tarkik kalau wakaf. Kalau wakaf berarti tarkik. Kesepakatan Imam Qiraat 7 tarkik dikembalikan ke hukum ro pada pembahasan ilmu tajwid sesungguhnya, gitu ya. Kalau misalkan wakaf. Tapi kalau misalkan wasol, baru di situ ada perbedaan Imam Qiraat 7 yakni waras membaca dengan bitarki ketika sebelumnya ada huruf ya dan sebelumnya huruf ro itu ada huruf ya, maka waras membaca dengan tarki. Jadi kalau misalkan teman-teman mewakafkan pada lafadz khair, tidak ada permasalahan yang keempat, nggak apa-apa. Tapi kalau Zenit mewasolkan, maka permasalahan keempat ada. Gitu ya Zenit ya? Baik, Kak, ya gitu, Kak. Kemudian dilanjut tahlil kelima itu syai'in. Ini lin mahmuz, ada 4 tahlil, waros bitawasut watul, khalat bisakat wa tahqiq, lalu al-bakun bitahqiq. Kenapa tidak mengikuti kaidah syai'an yang Hamzah membaca naql dan membaca ibdal sumal idgham? Karena Loh, kok ketawa terus kayak harus gimana? Harus ketawa balik. Enggak, Kak. Enggak tahu, Kak. Loh, enggak apa-apa. Enggak boleh
Nggak boleh minder, nggak boleh insecure, nggak boleh putus asa. Belajar itu nggak ada yang disalahkan, tapi harus dibenarkan kalau misalkan memang kurang tepat. Gimana Zenit? Takril. Jadi gimana Kak? Itu kan syai lainil masuknya pembahasan al-lainul mahmuz ya. Huruf lin yang berada di bina mahmuz gitu kan. Nah, untuk warash tawasud dan tul, kemudian kholaf sakat dan kholat sakat sama tahqiq al-bakun tahqiq. Nah, Kak Iha tanya kenapa tidak diikutkan dengan kaidah lafadz syai'a yang kholaf membaca dengan bil binakal untuk wajah bacaan yang pertama dan bil ibdal sumal idgham untuk wajah bacaan yang kedua. Karena alifnya tidak dibaca panjang, hamzahnya tidak dibaca panjang ya Kak. Jadi Hamzahnya hamzahnya itu tidak dibaca panjang. Hamzahnya tidak ada alif sesudah hamzah. Tidak ada alif sesudah hamzah. Kalau misalkan kita mengikuti kaidah lafadz syai yang di akhir kata, kan hamzah juga membaca dengan nakal dan ibdal sumal idgham. Ini kan Meskipun wasol, tidak Kak. lafadz syai'a. Apa? Ini kan dibaca di wasol. Oh, dibaca di wasol berarti tidak mengikuti kaidah itu ya? Iya, itu Ya. kaidahnya waqaf ya Kak. Ya, itu kaidahnya waqaf. Silakan Zainib. Suruh diam. Astagfirullahaladzim. Grogi Kak. Berarti di sini Kakak boleh izin sebentar Kak mau ngambil pulpen. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pertama qaulun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Lalu bacaan kedua Hisham. Di sini perbedaannya di hukum ketiga dibaca dengan 7 perbedaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Boleh diulang dari wa tudillu Kak? Langsung diulang saja, langsung 7 wajah dari awal. Wa tudillu man, tadi bacaan pertama wa tudillu man tasha'. Bacaan kedua wa tudillu man tasha'. Bacaan ketiga wa tudillu man tasha'. Bacaan yang keempat wa tudillu man, itu tasil ma'al wa tudillu man tasha'. Itu bukan Kak? Coba diulangi sekali lagi, Zenit. Tashil ma'al maddi wa birraum itu harokatnya dari huruf hamzahnya ditampakkan sepertiganya. Kemudian karena itu harokatnya dhamma, maka suara hamzahnya dhamma masih terlihat. Wa tudhillu man tasyaw. Tasyaw. Tapi kalau misalkan nanti ismam, wa tudhillu man tasyaw. Hanya gerakannya saja. Bacaan yang keempat bitasil ma'al mad. Dulu ya Kak, tawasud ma'al tawasud. Wa tudillu man tasya'. Bacaan yang kelima qasar. Wa tudillu man tasya'. Yang keenam ismam tasil. Wa tudillu man tasya'. Gitu Kak. Coba diulangi sekali lagi. Wa tudillu man tasya'. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ma'al qasar bil isman tasil wa tudillu man tasya'. Tasya'. Tasyaw. Tasya'.
Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Bacaan ketiga khalaf. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Berarti kalau kita berhenti di sini nggak kuat nafas, hukumnya sama kayak ketiga ya, Kak? Iya, sama. Pokoknya ketika Zenit mau berhenti di tasya yang manapun, maka di situ ada 7 wajah bacaan untuk Hisham dan untuk Kholaf. Terserah mau berhenti yang di lafaz tasya yang mana. Wa tu'izzu man tasha' kasar dulu. Wa tu'izzu man tasha' 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 wa tu'izzu man Bacaan siapa ini? Ini bacaan Kholaf, Kak. Oh, Kholaf. Kan tadi kan yang dibaca Kholat. Oh Kholaf ya, Kholaf ya. Kholaf, Kak. Iya, Kholaf. Bukannya sudah 7 aja bacaan tadi? Belum, tadi yang Hisham. Oh, tadi baru Hisham. Iya, tadi Hisham. Sekarang yang Kholaf. Oh, ya. Bukannya tadi Hisham sudah selesai, Zenit terus sudah masuk ke Kholaf? Iya, Kak. Ini lagi baca Kholaf yang tadi. Ini baru. Oh, ya. Silakan. Wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Berarti ini Kholaf. Kalau Kholaf Kholaf kan sakat. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Cukup Zenit, terima kasih. Coba dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Tadi sudah sampai Kholaf dengan 7 wajah bacaan. Sekarang kita mulai ke Kholat dengan 7 wajah bacaan juga. Silakan. Silakan Anissa. Selanjutnya Kholat ya, Kak? Iya, Kholat. Ini share screen atau? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dari Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'. Mau wakaf di mana, Anissa? Wa tu'izzu man tasha'. Wa tu'izzu man tasha', berarti nanti yang ada ikhtilaf 7 nanti di wa tu'izzu man tasha' ya. Ya. Terus kalau misalkan dilanjut lagi itu wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha', itu yang pas wa tuzillu man tasha' di wakaf lagi, Kak. Kalau misalkan mau wakaf lagi berarti 7 wajah bacaan lagi. Tapi kalau misalkan mau wasol, wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Sampai situ nggak apa-apa. Berarti wa tu'izzu man tasha' ya. Yang wakaf.
Wa tu'izzu man tasya. Wa Sebentar, tu'izzu. tadi yang wajah bacaan pertama belum dibaca yang ibdal hamzah ma'al qasr ya? Iya. Coba diulangi, langsung kholat dengan wajah bacaan yang pertama ibdal hamzah ma'al qasr. Ma'al qasr. Berarti pas di waqaf ya, Kak? Ya, wa Iya, tu'izzu pas man tasya. waqafnya. Wa tu'izzu man tasya. Mulai dari kulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha. Coba diulangi sekali lagi karena itu matnya Hamzah kurang panjang. Betul. Wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u. Terus pas lanjut ini kan wasol ya, Kak? Wasol berarti tidak ada permasalahan kecuali mat muttasil saja. Berarti lanjut ke wa tuzillu man tasya. Ya. Dilanjutkan karena tadi itu tidak wakaf di akhir ayat kan dan tidak ada tanda wakaf juga, maka diulangi dari wa tu'izzu man tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ibdal ya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu 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 man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Untuk kholat ini berarti lafadz syai'nya sudah tahqiq ya Nisa ya? Ya. Kemudian Warash dengan tawasutul lin wa tulul lin. Iya beda. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya As-Susi. Berarti dari innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, Kak? Ya. Karena kalau Warash kan matnya kan tul. Nah, itu Warash matnya tul ya. Warash dan Hamzah pada mat muttasil tul.
Yang ditulis Anissa tadi tawasud itu. Tul. Ya. Nah, kalau asusi di situ tawasud. Oke, dari kulillahumma. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Cukup Anissa, terima kasih. Jadi itu ya, ketika ada lafadz tasya, kalian misalkan mau mewakafkan dimanapun, yang penting ketika wakaf pada lafadz tasya, di situ ada ikhtilaf 7 bacaan untuk Imam Hisham dan 7 bacaan untuk Imam Hamzah, baik kholaf ataupun kholat. Ya. Kemudian karena tadi memang kholaf dan kholat wajah bacaannya berbeda pada lafadz syai', ada yang membaca sakat dan ada yang membaca tahqiq, maka totalnya ada 14 bacaan untuk Imam Hamzah saja. Ya, untuk ketika wakaf pada lafadz tasya. Selebihnya sudah sama dengan yang tadi. Tadi yang itu yang punya Anissa, yang waras dengan bacaan tul pada mat mutasil, bukan tawasud ya, Anissa ya. 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 Cukup untuk yang ayat surah Ali Imran, surah Al-Baqarah silakan. Silakan surah Al-Baqarah. Kata Nisa mau nyoba, Kak. Minta apa? Ya, silakan Miftah. Silakan Miftah. Aku share screen aja sendiri. Udah belum? Bacain dulu ya, Kak. Ya, silakan. Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus tahlil qiraatnya. Suaranya jauh, Miftah. Jauh ya, Kak. Mana nih? Ada 7 hukum bisa dapatnya tahlilnya. Yang pertama itu mad badal. Dibacain, Kak, gimana, Kak? Enggak usah, enggak apa-apa. Mad badal Langsung torikotul jamaknya. Hakinanya ya, lanjut ke torikotulnya. Ada berapa nih? Nah, itulah ya. Dibaca dari kolun yang pertama. Amana rasulu bima 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 unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini raja ma'ahunya Ad-Duri wajah pertama. Terus yang kedua susi, itu yang bedanya di hukum keempat dibacanya ibdal.
4 itu hamzah fi fa'il kalimahnya dibaca ibdal. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kak, boleh nggak bacanya sampai sini? Kenapa? Sampai habis. Apa baca sampai habis, Kak? Sampai habis lah, karena satu riwayat. Gitu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus kedua itu Ibnu Katsir, bedanya di hukum ketiga hak kinayahnya dibaca silah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba Kak Iha mau tanya sama Miftah. Di situ kan ada pembahasan haul kinayah pada lafadz mana tadi? Pada lafadz bima unzila ilaihi mir rabbihi ya. Untuk Ibnu Katsir membacanya dengan bisilah. Sedangkan di situ banyak permasalahan hak kinayah yang lain. Kenapa tidak dibaca? Seperti mir rabbihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulih. Nah, itu semuanya hak kinayah coba. Kenapa? Nggak tahu penjelasan bagusnya, cuman yang kita tahu. Ya nggak apa-apa, kita penjelasan nggak bagus juga nggak apa-apa, yang penting paham. Idgham mudzakkar ya ini haknya hak kinayahnya itu yang rabbihi, terus yang malaikatihi, terus kutubihi wa rusul itu tuh matnya itu udah panjang gitu Kak, bukan asli Gimana matnya udah panjang gimana Miftah? Kita dapetnya jelasin dari jelita, kata jelita gitu. Soalnya Kayaknya tanyanya ke Miftah kok dialihkan ke jelita. Gimana Mif? Kita taunya hak kinayahnya yang selain ilahi itu dia tuh udah ada matnya gitu loh Kak, udah panjang. Jadi nggak termasuk hak kinayah yang di kaidah ini gitu. Itu penjelasan. Memangnya yang termasuk hak kinayah yang dalam kaidah bagaimana Miftah? Itu yang itu Kak yang hak yang gimana ya bahasanya ya? Nggak apa-apa. Kita diskusi ringan aja, nggak apa-apa. Iya, yang mungkin yang ini ya Kak, yang hurufnya yang belum tercampur. Tercampur Yang bagaimana? Coba semakin perlu diperjelas ini. Tercampur apanya ini? harokatnya yang asli gitu ya kali ya Kak. Harokatnya asli. Coba ketika kalau kita misalnya hak yang lain itu dia ada matnya. Ada matnya gitu. Oh, oke. Sekarang Kak Iha mau ngasih contoh Miftah yang lain. Lahul mulku, haknya kecampur nggak? Atau haknya ada harokat asli atau matnya nggak? Lahul mulku. Ya. Kenapa itu tidak dibaca lahul mulku? Karena itu tuh, aduh, bentar ya Kak. Kita tuh lupa bahasa keren ya, bahasa keren. Masya Allah. Ada bahasa keren. Ada di buku kan? Ada di gimana? Mudzakkar ghaib gitu Kak. Jadi dia tuh nggak termasuk kata ganti ketiga. Lahu kan termasuk mudzakkar ghaib. Fihi termasuk mudzakkar ghaib. Ilaihi termasuk mudzakkar ghaib. Kutubihi, rusulihi, malaikatihi semuanya mudzakkar ghaib. Aduh nggak tahu ya gimana ya. Gimana coba? Pertama itu haknya itu harus yang mudzakkar ghaib kan. Iya benar. Terus yang kepunyaan gitu. Yang terus punya yang apa? Kedua, yang haknya hak kinayah. Gimana sih? Ya terus yang kedua tadi harokatnya itu matnya ini mat asli gitu. Kita tahunya gitu sih Kak. Asli. Berarti kalau tidak ada mat berarti itu bisa masuk dalam kategori hak kinayah ya? Iya.
Soalnya kalau lahu itu udah dibacanya udah panjang gitu, Kak. Bukan, Ya, kalau sih? ketika dimasukkan ke setelahnya berupa huruf mati kan jadi pendek. Lahul mulku. Ya. Nah itu kenapa nggak dipanjangkan? Karena depannya udah sukun. Gimana sih ya Allah bahasanya? Masa dibacain panjang kalahul gitu, nggak enak ya? Oh, berarti ada tergantung kaidah lain nggak bahasnya enaknya ketika dibaca nih ya. Aduh ya Allah. Ya gitu, Coba Kak Iha mau tanya siapa ini? Mutia Salma Habibah. Kenapa Mutia? Coba dibantu untuk menjelaskan. Mutia, hadir? Iya Kak, boleh diulang Kak pertanyaannya? Pertanyaannya tadi ketika pada lafadz ilaihi itu kan hak kinayah juga kan, dibaca dengan Iya, bismillah. Kemudian pada lafadz kutubihi, rusulihi, malaikatihi, kenapa tidak dibaca dengan bismillah juga? Apakah ada kaidah khusus atau bagaimana yang bisa masuk ke dalam kaidah hak kinayah itu? Silakan Mutia. Hak kinayah ya Kak. Bentar, aku cari di buku boleh nggak Kak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ini open book kok, belum UAS, belum UAS. Hak kinayah. Di sini ada deh. Masih lama Mutia? Yang itu yang apa sih Kak? Tadi ilaihi itu kan hak kinayahnya yang ini bukan sih Kak? Sebelum H itu sukun. Terus habis setelah H itu huruf hidup. Kan beda sama kutubihi rusulihi Kak. Kalau birusulihi gimana? Kalau rusulihi sebelum hi-nya dia kan bukan harokat sukun Kak. Sebelum hi-nya bukan berupa harokat sukun, kemudian setelahnya? Setelahnya nggak tahu Kak. Rusulihinya setelah itu lanjutannya apa? Kutubihi warusulihi. Oh, kutubihi warusulihi. Kalau kutubihi setelah H-nya dia kan wawu pakai harokatnya fathah. Kalau konteksnya seperti itu, sebelum dan sesudahnya berupa huruf yang berharokat, maka membacanya bagaimana? Nggak paham Kak, bingung Kak. Masya Allah. Ini Kak Iha mau cari sampai sefahamnya ini. Minhatul Maula, coba Minhatul Maula. Iya Kak. Gimana? Coba diterangkan ini yang masih gelap. Silakan. Diterangkan ilaihinya Kak, apa gimana? Iya, ilaihi terus kutubihi rusulihi, kenapa itu permasalahannya? Masalahnya kalau ilaihi ya itu tadi kan sama kayak Bibah, sebelumnya berupa huruf sukun dan setelahnya berupa huruf hidup. Kemudian kalau rusulihi wa kutubihi? Rusulihi wa kutubihi itu kan sebelumnya huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup, maka seluruh imam qiraat dibaca panjang, Kak. Iya, kan? Seluruh imam qiraat dibaca dengan panjang. Oke, berarti dibaca dengan bismillah ya. Bagaimana ketika lahul mulku? Lahul mulku. Itu kan kalau misal lahu kemudian setelah kalau misal hunya dibaca panjang berarti terjadi iltiqo sakinain Kak, maka hunya dibaca pendek. Apakah ada lain? Apakah ada maksudnya alasan lain untuk hak kinayahnya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Jadi kesimpulannya begini, khususnya tadi Miftah ya, biar tidak bahasa keren juga ini. Ada di itu Kalau Kak. misalkan hak kinayah itu kan macamnya banyak. Ilaihi itu hak kinayah, mirrobihi itu hak kinayah, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, pokoknya hak-hak yang terakhir itu hak kinayah, semuanya hak kinayah. Tapi macamnya kan beda-beda. Nah, keseluruhan itu ada yang sepakat membaca dengan
silah, ada yang keseluruhan membaca dengan bi'adami silah. Nah, yang ada permasalahan atau yang ada muskil atau yang ada ikhtilaful qiraat hanya ketika sebelumnya itu berupa huruf mati dan sesudahnya berupa huruf hidup. Seperti ilaihi mir rabbihi, itu ilaihi mir rabbihi. Hi sebelumnya berupa ya mati, sesudahnya berupa huruf hidup. Maka ketika permasalahannya seperti itu, maka disitulah ada ikhtilaful qiraat untuk Ibnu Katsir. Selain dari permasalahan yang modelnya seperti itu, maka ittifaqul qurra atau imam qiraat 7 semuanya sepakat. Baik sepakat dengan bi'adamis silah atau sepakat dengan bisilah. Seperti lahul mulku sepakat bi'adamis silah. Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi sepakat dengan bisilah. Begitu Miftah ya? Ya. Mita baru buka bukunya lagi. Alhamdulillah. Kalau nggak gitu nggak dibuka ya bukunya ya? Tadi belum dibuka. Pas kakak nanya. Nggak open. Oh gitu. Tadi sudah selesai sampai Ibnu Katsir ya? Miftah. Ya. Coba sekarang kolom. Lanjut. Ibnu Katsir habis itu yang ke selanjutnya. Yang kolom yang kedua. Munfasilnya dibaca tawasud, terus ya munfasilnya baca tawasud. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa indara jama'ahnya ada ad-duri wajah kedua, Ibnu Amir sama Asim. Terus yang selanjutnya Kisai. Bedanya di farsul huruf kutubihi dibaca kitabihi. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Wa kitabihi. Ada alifnya. Wa kitabihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terus cukup Miftah? Ganti sama yang lain, silakan. Makasih Miftah. Ya, sama-sama Kak. Makasih Kak. Silakan yang lain. Silakan. Aku Kak, aku. Ya, silakan. Tadi Miftah sampai Akisai ya, Kak? Ya, sampai Waras. Waras apa Akisai? Berarti sekarang aku Waras ya? Semangat jual panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mat badalnya yang qasar dulu ya. Terus perbedaannya nakol apa nih saking nafsu. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus selanjutnya kholaf. Tahqiq dan sakit.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini saya itu ya ibdal karena di waqaf. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tadi kita bihi atau enggak tadi? Yang enggak Kak, lupa ulang. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Menurut jamaahnya kholad. Sekarang yang kedua. Kholaf yang kedua. Dari kullun ya Kak? Iya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sekarang Warosh yang mat badalnya tawasud. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sekarang waras yang ketiga, mat badalnya tul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Sudah semua Kak? Sudah. Terima kasih Jeli. Coba Kak Iha mau share screen dulu. Oke. Coba ini bawahnya surah yang tadi sudah dikerjakan, yang bawahnya surah Ali Imran ayat 26 apa 26, itu kan masih ada surah Ali Imran ayat 120 dan ada surah Al-An'am ayat 21. Coba mana yang mau akan kita kerjakan hari ini, siang ini? Ini Kak Iha kasih pilihan ini, mau surah Ali Imran 120 apa surah Al-An'am ayat 21. Kita kerjain bareng-bareng ini di sini, ayo. Kalau nama aja kali ya, pendek. Gimana teman-teman? Terserah, teman-teman namanya yang mana? Ya Kak, coba Al-An'am. Coba, oke kita coba ya. Nanti kalau misalkan ternyata ternyata banyak permasalahan berarti ganti begitu ya? Enggak, kita surah Al-An'am terus kali. Insya Allah enggak. Biasanya kan Kak Iha ngasih PR, kemudian teman-teman dikasih waktu untuk mengerjakan ada jangka waktu lah 1 minggu untuk mengerjakan. Ya otomatis ketika suruh baca lancar lah ya. Nah sekarang Kak Iha kasih satu surah untuk kita kerjakan bersama. Otodidak sekarang ini langsung kita kerjakan. Biar teman-teman lebih tergambar. Oh ternyata susunannya setelah kolon itu ini. Setelah ini itu ini. Begitu. Coba dari surah Al-An'am ayat 21. Permasalahan apa saja yang ada di situ? Silakan. Yang pertama ada sakin mafsul Kak. Asakinul mafsul pada lafaz apa? Waman A. Waman A. Rumusnya apa saja sakin mafsul? Rumusnya Warosh baca dengan nakal. Warosh membaca dengan nakal, kemudian Kholaf membaca dengan saket dan tahqiq. Kholaf dengan saket dan tahqiq, kemudian Al-Bakun tahqiq. Al-Bakun dengan tahqiq. Itu untuk wasol ya, karena kita membacanya waman al-dhulamu ketika wasol. Apa ada lagi sakin mafsul selain itu atau sudah? Sudah Kak.
Sudah? Au. Apa? Kaliban au juga sama kan, Kak? Kadiban Au. au. Nah, itu Oh, juga masuk, iya. sama-sama sakin mafsul ya. Waman au lamu sakin mafsul wasol. Kemudian kadiban au sakin mafsul juga wasol. Kemudian apa lagi? Jadi ini permasalahan pertama tadi ya. Diingat-ingat ya, di pembahasan as-sakin mafsul berarti yang ada ikhtilaf hanya warash dan kholaf. Warash kholaf. Selebihnya berarti masih sama bacanya. Kemudian siapa lagi? Apa lagi permasalahannya? Ya. Dan azlamu. Apa Ahkamulam. azlamu? Ahkamulam bacanya waras dengan taglid. Allamu. Azlamu untuk warash membaca dengan taglid. Selain warash, Baca dengan tarkik ya baca sebutannya. tarkik. Berarti bacaannya dengan tarkik. Taglid kan sama dengan tafkhim. Jadi ini warash juga ya, permasalahannya yang kedua ini warash. Kemudian Taro. sebelum ke iftaro, Allamumi itu idgham kabir Kak, asusi. idgham kabir. Idgham kabir kenapa itu disebut dengan idgham kabir? Karena idgham mutamasil lainnya mim bertemu mim yang sama-sama hidup. Mim bertemu mim sama-sama hidup, berarti nanti membacanya bagaimana, Jal? Waman azlam ini kok depannya juga ada mim bertasydid ya. Bagaimana cara membacanya? Waman azlam mimman iftara. Gitu ya. Waman azlam mimman iftara. Itu nanti. Kak, berarti ini enggak sih Kak? Kan biasanya ada Abdul Qasar Tawassutul ya. Kalau ini berarti enggak ya, Kak? Coba sekarang Kak Iha tanya ke teman-teman. Pembahasan idgham kabir, ada permasalahan idgham ma'al qasri, idgham ma'at tawassud dan idgham ma'atul ketika apa? Pada matnya, Kak. Ya, sebelumnya ada huruf matnya. Misalkan fi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu ada huruf matnya sebelumnya, lafaz fihnya. Nah, kalau ini kan enggak ada. Jadi tidak ada permasalahan idgham ma'al maddi, ma'al qasri, ma'al maddi atau ma'at tawassud di situ. Kemudian berarti permasalahan yang pertama tadi as-sakinul mafsul. Permasalahan yang kedua tadi ada hukum lam, waras juga itu. Permasalahan yang ketiga tadi idgham kabir siapa yang membaca? Asusi. Asusi. Kemudian setelah ini apa? Pembahasan apa? Iftaro. Apa itu? Ya. Itu Zurro. Yang membaca siapa saja? Warash taklil. Warash taklil. Abu Amr dan Hamzah dan Al-Kisai dengan imalah. Kemudian Al-Bakun dengan fathah. Al-Bakun dengan fathah. Kemudian setelah mim maniftaro 'alallahi kadiban au. Kadiban au sudah ya tadi. Kemudian apa lagi? Itu matbadi ayat. Kadabi itu juga idgham kabir ya? Iya, kadzab. Idgham kabir enggak itu? Kadzababi ayati. Idgham kabir. Idgham kabir. Bagaimana cara membaca idgham kabir pada lafaz itu? Kadzababi ayati. Kadzab bi ayati. Kadzab bi ayati. Nanti membacanya idgham kabirnya seperti itu ya. Kemudian setelah idgham kabir pada lafaz kadzdzaba bi ayati, apalagi? A-nya mat badal. A-nya mat badal. Kemudian mat badal berarti siapa yang membaca di situ? Warash. Warash membaca dengan salah satu badal. Kemudian setelah warash, setelah pembahasan mat badal. Ayo, apa? Apa sudah? Sudah kali ya, Kak? Sudah tapi benar? Di ayat ya-nya itu aku ragu deh, itu taklil nggak sih?
Itu nggak sih? Enggak Taklil ya? pada lafat apa? Enggak ya, Kak? Bi ayatin. Enggak, Ya. karena itu Oh, banyak. enggak ya. Ada nggak yang membaca au kadzdzaba biayati? Oh, iya, biayati. Ada, Kak. Siapa yang membaca? Pembahasan mana itu, ayo? Hamzah bukan, Kak? Hamzah. Imam Hamzah ketika apa, Mutiara? Ketika wakaf, Kak. Ketika wakaf. Nah, itu permasalahannya yang bagaimana, Mutiara? Biayati itu. Hamzah di tengah kata, Kemudian di akhir ayat. Hamzah, bagaimana Hamzah di tengah kata di akhir ayat? Gimana itu? Sebentar, Kak. Ya, oh ini ya kayak Jadi, apa Hamzah yang sebelumnya maftuhun ba'da kasri ya? Maftuhun ba'da kasrin ya. Ba'da harf ba'da kasrin karena sebelumnya berupa huruf zaidah ya. Iya, benar. ya, Kak. Jadi mengikuti kaidah yang pengecualian dari yang apa itu? Yang kalau nggak salah wakaf Imam Hamzah bagian keempat yang awal-awal itu di ayati. Maka di situ Imam Hamzah ada berapa wajah? 2, Kak. 2. Yang pertama apa? Tahqiq dan ibdal. Berarti nanti Imam Hamzah nanti membaca lafadz bi ayati dibaca 2 wajah. Ada yang membaca bi ayati, ada yang membaca biyayati. Kemudian permasalahan apa lagi setelahnya? Sudah, Kak. Sudah benar? Sudah sepertinya, Kak. Sudah. Coba kita ulangi lagi. Waman aulamu, di situ ada pembahasan asakinul mafsul. Yang membaca berarti nanti yang membaca itu Warsh dan Kholaf yang ada ikhtilafnya ya. Kemudian aulamu, lam, harful lam, hukum lam hanya Warsh. Warsh lagi yang masalah nanti ya. Warsh dan Kholaf. Kemudian aulamu mimam. Itu di situ ada idgham kabir as-susi ya. Kemudian iftaro, di situ dzurra siapa saja tadi? Rumusnya dzurra Warsh juga, kemudian Abu Amr Al-Kisai, Hamzah. Abu Amr Hamzah Al-Kisai. Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan imalah nanti ya. Di sini berarti ada yang di lafadz iftaro nanti ada Warsh, kemudian Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai. Kemudian kadziban au ini ada Warsh dan Kholaf. Kadzababi ini ada siapa tadi? Idgham kabir as-susi. Di ayati ada Warsh. Kemudian di ayatinya ketika wakaf ada Imam Hamzah. Nah, selebihnya nanti berarti kan tidak ada permasalahan. Nanti yang hanya kita sebutkan nanti yang ada permasalahan. Coba siapa yang ingin baca wajah pertama dari kolun? Silakan. Aku baca pertama. Ya, Datuh siapa? Siapa? Novi ya, silakan Novi. Yang kolon wajah pertama berarti ya, Kak? Iya. Nggak ada kolon wajah kedua soalnya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Nah, itu bacaan kolun ya, Novi. Coba wan daraja ma'ahu. Siapa saja itu yang ikut wajah bacaan kolun itu? Enggak apa-apa, yang lain bisa ikut nimbrung, enggak apa-apa. Kita urutkan dari imam ya. Imam Nafi kan berarti. Ini kan kolun. Warsh mungkinkah? Warsh? Enggak, Kak. Enggak mungkin ya. Kemudian Ibnu Katsir? Iya. Ibnu Katsir iya. Kemudian Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi? Enggak. Ad-Duri? Benar? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Abu Amr enggak.
Abu Amr enggak. Kemudian Ibnu Amir. Ya. Asim. Iya. Ya. Kemudian Hamzah. Enggak. Enggak. Al-Kisai. Enggak. Iya. Enggak. Ada yang bilang iya soalnya. Al-Kisai. Enggak. Enggak. Berarti yang wandaro jama'ahu dari yang pertama siapa saja? Novia tadi sebutkan. Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim. Sudah, berarti kolun wandaro jama'ahunya Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Asim. Kira-kira bacaan setelah kolun siapa, Novi? Berarti selain yang sudah disebutkan tadi. Berarti tinggal siapa? Waras tuh belum. Waras, kemudian Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi belum. Kemudian Al-Kisai belum. Hamzah belum. Tinggal itu yang belum. As-Susi dulu gak, Kak? As-Susi. Coba dibaca terlebih dahulu As-Susi, Novi. As-Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman awlam mimman iftara 'ala Allahi. As-Susi membaca lafaz iftara? Oh Baca, iya. Kak. Waman awlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Au kadzdzaba bi ayati itu idgham kabir juga. Oh iya. Ya maaf, Kak. Waman awlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Nah, itu kan bacaan riwayat As-Susi ya. Tapi apakah As-Susi terlebih dahulu? Kalau As-Susi terlebih dahulu berarti sudah perbedaan bacaannya di al-lammi. Apa masih ada yang sebelumnya? Imam sebelumnya yang membaca. Siapa? Ad-Duri. Coba Jeli dibaca riwayat Ad-Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Ad-Duri dulu apa As-Susi dulu berarti? Ad-Duri. Ad-Duri. Berarti yang wajah kedua itu Ad-Duri. Yang wajah pertama tadi kolun, kemudian wajah kedua Ad-Duri. Setelah Ad-Duri siapa? Ad-Duri ada wandaro jama'ahunya enggak? Ad-Duri? Enggak ada, Kak. Enggak ada, benar? Al-Kisai. 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 Kemudian siapa lagi? Kayaknya Al-Kisai doang. Saya doang, ya, Kak. Kayaknya Al-Kisai doang. Coba sekarang Kak Iham ngajak mikir nih. Waman awlamu itu kholaf di situ ya. Kholaf di situ ada berapa wajah? Kholaf. Waman awlamu. Dua. Apa? Tahqiq dan sakat. Tahqiq dan sakat. Kemudian pada lafadz bi ayati. Kholaf ada berapa wajah? Dua ya. Iya. Ada tahqiq dan ada ibdal hamzah bil ya. Berarti kholaf ada berapa wajah nanti? 4. 4 ya. Kholaf ada 4 wajah. Kemudian yang kholat, sekarang kholat. Waman awlamu kholat ada berapa wajah? 1. Bi ayati kholat ada berapa wajah? 2. Kholat jadinya ada berapa wajah? 3. 3 dari mana? Satunya mana? Aku udah nambah darinya malah 3. 2 apa 3? 2. Berarti kholaf kan nanti ada 4 wajah kholaf. Kemudian kholat ada 2 wajah. Nah, wajah bacaan kholaf, wajah pertama itu nanti tahqiq. Berarti man awlamu dan bi ayati. Wajah kedua tahqiq ibdal. Man awlamu bi ayati. Wajah ketiga sakat tahqiq. Man awlamu bi ayati. Wajah keempat man awlamu bi ayati. Jadi itu wajah bacaan kholaf yang keempat wajah. Apa enggak ada yang sama dengan wajah bacaan Ad-Duri? Ada, Kak, ya? Yang tahqiq tuh?
Tahqiq sakin Ada apa maf'ul. nggak ada? Ada, Kak. Iya, ada Kak. Ada. Berarti yang kholaf yang wajah berapa tadi? Sama ya. Kholaf yang wajah pertama. Jadi kholaf yang wajah pertama yang sama-sama tahqiq itu wandaro jama'ahunya ad-duri, ya. Kemudian itu tadi kholaf yang wajah pertama. Sekarang kholat, apakah nggak ada bacaan yang sama dengan ad-duri? Kholat dengan dua wajahnya tadi. Kholat. Kholat dua-duanya sama ya. Enggak deh, satu. Satu. Berarti tahqiq. Berarti yang wandaro jama'ahu dari ad-duri ada al-kisai, kemudian kholaf yang wajah pertama, kemudian kholat yang wajah pertama. Karena sama-sama tahqiq ya. Iya, betul, Pak. Ya, coba tadi ad-duri sudah dibaca belum ya? Oh, sudah ya, Jal tadi ya? Ya, Sudah iya, tadi. dibaca. Nah, berarti kalau sudah sampai situ, berarti yang belum kita baca tadi siapa? Belum kita baca mulai dari awal. Asusnya ya, Kak, berarti. Asusi, berarti Waresh dulu belum ya? Setelah Waresh? Setelah Waresh itu yang Hamzah. Yang Kholaf dengan tiga wajah yang belum kita baca. Kemudian kholat satu wajah lagi kita baca. Ya, kemudian asusinya belum. Setelah belum kita baca. Berarti setelah setelah ad-duri tadi, setelah ad-duri, siapa lagi bacaan siapa yang akan kita baca? Antara yang belum kita baca tadi. Setelah ad-duri berarti asusinya ya, Kak, sekarang. Kalau asusi sudah berubah di idgham kabir. Iya, belum. Oh iya, benar-benar. Berarti kholaf yang wajah kedua. Kholaf yang wajah kedua dengan bacaan tahqiq dan ibdal. Coba silakan Mutiara. Kholaf wajah kedua dengan bacaan tahqiq dan ibdal. Silakan. Mutiara, hadir? Iya Kak, hadir Kak. Silakan. Tadi Waresh ya Kak? Tadi kholaf wajah kedua. Kholaf yang wajah pertama kan sudah. Sekarang kholaf yang wajah kedua. Silakan. Iya Kak. Bentar Kak charger laptop dulu. Silakan Mutiara dibaca. Tahqiq ibdal ya Kak? Ya, tahqiq ibdal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu Tahqiq pada sakin mafsulnya, masih tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara. Ini imalah ya Kak ya? Ya, imalah karena Imam Hamzah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Masih tahqiq sakin mafsulnya? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Ada wandaro jama'ahu dari kholaf ini atau enggak? Yang ibdal, ayatnya ibdal. Siapa? Kholat, Kak. Kholat wajah kedua. Berarti kholat wajah pertama dan kholat wajah kedua sudah kita baca. Nanti sudah tidak ada bacaan lagi tentang kholat. Ya. Berarti nanti yang belum dibaca kholaf wajah ketiga dan kholaf wajah keempat yang belum dibaca. Berarti untuk kholaf yang wajah kedua, wandaro jama'ahunya kholat yang wajah kedua. Kemudian setelah kholaf yang wajah kedua, bacaan siapa? Kholaf lagi, Kak, wajah ketiga. Kalau kholaf wajah ketiga, sepakat udah. pada lafaz waman awlam. Ya benar-benar. Berarti asusi ya, Kak? Asusi berarti Kak. Siapa? Asusi. Asusi. Coba Kurnia coba dibaca riwayat Asusi pada lafaz ini, silakan.
Ya, Kak. Wa man azlamu mimman Asusi membaca iftara. idgham kabir dengan idgham. Kenapa, Kak? Asusi membaca idgham kabir azlamu mimmam dengan kadzdzaba bi ayati dengan idgham. Wa man azlamu wa man azlamu Azlam mimman iftara. wa man azlam man iftara ya, Kak? Waman azlam mimnya yang kedua masih. Waman azlam mimman iftari. Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzab bi ayati. Innahu la yuflihuz zalimun. Coba dibaca sekali lagi yang lebih mantap. Tadi masih takut-takut salah. Ayo Kurnia. Ya. Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzab bi ayati. Innahu la yuflihuz zalimun. Nah, Asusi sudah dibaca. Setelah Asusi siapa berarti? Tinggal siapa yang belum kita baca? Setelah Asusi Waras ya, Kak? Waras ya? Waras karena di situ ada pembahasan badal ya, di ayati. Makanya di sini waras ada 3 wajah bacaan. Silakan Kurnia dilanjutkan. Waras dengan ditsalatsatil badal. Tadi yang istilahnya di ayat, Kak. Di ayati di situ tsalatsatil badal. Kemudian pada pembahasan as-sakin mafsul, waras ada nggak pembahasan? Waras, sakin mafsul. Mafsul nakal ya? Sakin mafsul nakal. Kemudian hukum lam. Hukum lam taklid. Hukum lam taklid. Kemudian pada lafadz dzurra. Dzurra-nya taklil. Dzurra-nya taklil. Silakan Kurnia. Orang-orang bisa banget sih cepet. Nggak apa-apa. Itu butuh proses Kurnia. Nggak apa-apa. Yang penting sering-sering tatbik seperti ini. Ayo. Aduh. Ya, bismillah. Wa man azlam. Nakal, dibaca nakal. Baca nakal. Gimana ya, Kak? Wa manau. Oh iya. Wa manau lamu mim. Lamnya, hukum lamnya taklid. Wa manau lam. Gimana sih, Kak? Wa manau lomu. Wa manau lomu. Ya, taklid ya, Kak. Taklid atau tebal lamnya. Gimana sih? Wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw Kadziban au berarti nakal juga Kurnia. Kadzibanau. Oh iya. Wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayati. Innahu la yuflihuz zalimun. Itu waras yang wajah pertama. Sekarang waras wajah kedua dan wajah ketiganya, silakan. Masih siap ya Kurnia ya? Nama, Kak? Masih siap? Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau salah nanti dibenerin ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayati. Ada mat badalnya. Oh ya, bi ayati gitu ya. Coba diulangi sekali lagi. Wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ulangi. Wa manallahu mimman iftara
iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Tawasud mat badal. Tawasud bi ayatihi. Itu Kak. Ya, Ulangi lagi. ulangi. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Terus yang terakhir itu wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Udah Kak. Udah, terima kasih Kurnia. Jadi tadi Warash sudah dibaca dengan salah satu badal, yakni mat badal dibaca dengan qasar, kemudian tawasud, kemudian tul. Setelah Warash bacaan siapa berarti? Kholaf ya, yang ketiga keempat. Kholaf. Kholaf yang wajah berapa ini? Ketiga. Wajah ketiga dan wajah keempat belum kita baca. Wajah ketiga berarti sudah saket pada sakin mafsul. Kemudian nanti tahqiq dan ibdal pada lafadz bi ayati. Coba sekarang Kak Iha minta siapa yang baca? Jihan, coba Jihan. Semangat Jihan, ayo. Suaranya kok kecil ya? Pakai laptop ya, pakai PHP Ji. Bacaan kolab ya Kak? Suara jauh banget Ji. Kayak bisik-bisik Jihan. Pakai laptop deh kayaknya. Kak, bacaan kholaf ya? Kholaf yang wajah ketiga, silakan. Belum kebayang sih Kak, nih lagi nulis-nulis soalnya. Gimana ya belum Kak? kebayang. Coba pada surah Al-An'am ayat 21 ini yang sakin mafsul ya, yang sakin mafsul nanti Jihan baca saket. Oh ya. Kemudian nanti pada lafadz iftaro durroknya untuk Hamzah baca apa Jihan? Hamzah. Yang kelima yang terakhir. Yang Iftaro. keenam. Nah, iftaro. Oh, yang keempat. Iftaro Hamzahnya imalah. Imalah. Kemudian nanti bi ayatinya tahqiq. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Hikadziban gitu Kak? Ya Hikadziban. benar, saket juga. Oh, ya. Karena itu sakin mafsul. Ulang ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Sekarang wajah bacaan kholaf yang terakhir dengan bacaan ibdal hamzah ya pada lafadz bi ayati. Jadi diganti biyayati. Oh ya, biyayati ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biyayati. Gitu enggak? Kadiban au di sini sakin mafsulnya saket juga ya, Jihan? Kadziban. Yang mana Kak? Kadziban au, kadzdzaba itu loh. Kadiban au. Kadziban oh saket. Coba diulangi sekali lagi. Biyah apa gimana Kak? Biyayati. Sama seperti biasa. Biyayati. Biyayati. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biyayati. Innahu la yuflihul zalimun. Nah, itu sudah selesai Thoriqatul Jamak kita surah Al-An'am ayat 21 dari awal sampai akhir.
Bedanya kalau misalkan teman-teman biasanya Kak Iha kasih waktu 1 minggu buat mengerjakan. Kalau ini hanya beberapa menit buat kita cara berpikir cepat gitu. Coba sekarang ada yang mau praktik mulai dari kolun sampai kholaf. Silakan. Nanti teman-teman dicatat ya. Maksudnya ini kan tadi sama dengan kita menjamak ayat. Jadi nanti urutannya teman-teman tetap dicatat. Silakan ada yang mau praktik? Mulai dari kolun sampai kholaf tadi yang terakhir. Surah Al-An'am ayat 21. Silakan. Sesuai dengan urutannya. Silahkan. Muka-muka harus ditunjuk ya. Artinya harus ditunjuk, Kak. Apa nggak harus ditunjuk, ini yang mau aja sebagai penutup terakhir sebelum kita tutup materi. Ayo silakan. Silahkan, nggak apa-apa. Coba deh Kak aku. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Indaro jamaahnya Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Asim. Tadi bacaan siapa? Anissa? Oh iya, yang pertama bacaan kolun. Kolun, kemudian? Yang kedua Ad-Duri. Waman azlamu mimman iftari 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa indaro jamaahnya Al-Kisai, Kholaf wajah pertama, dan Kholad wajah pertama. Kholaf dan kholat yang wajah pertama ya, yang menterjemah dari Ad-Duri tadi. Kemudian Kholaf wajah kedua. Wa man azlamu mimman iftari 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul zalimun. Poin jemaahnya Kholad wajah kedua. Kemudian As-Susi. Wa man azlamu As-Susi. Iya, Susi ya. Idgham kabir ya, Kak? Idgham kabir. Kalau lam nanti waras nanti. Lam waras. Wa man azlam mimman iftar wa man azlam mimman iftari wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Kabir As-Susi. As-Susi. Oh iya. Waman azlam mimman iftari 'ala Allahi kadziban aw kadzdzab bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Kemudian Warash. Warash membaca dengan apa? As-Sakin mafsul. Warash, oh ya, naqal. Wa manazlamu maaf. Wa manazlamu mimman iftar Warash.
Warash taro ya? Warush membaca dengan iftara dengan taklil. Taklil. Wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban wa manallahu mimman iftara 'ala Allahi kadziban kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Warash. Wa man lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Warash lagi. Wa man lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Kemudian qala wajah ketiga. Tahqiq. Waman lamu mimman iftara 'ala Allahi. Kholaf imalah. Imalah ya. Waman, ini sakit ya Kak? Sakit. Waman lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Yang terakhir kholaf wajah keempat. Waman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Gimana? Panas? Sudah cukup panas? Berasap, Kak. Apa Konita? Berasap. Mantap, Kak. Ini bertujuan untuk apa? Biar teman-teman nggak mengandalkan kayak misalkan tapi misalkan tiba-tiba baca dengan ayat tersebut misalkan ya, dengan ayat yang lain atau ayat apapun. Coba baca riwayat kolun. Jadi sudah harus tergambar tek gitu. Kayak misalkan permasalahan ini kolun apa, permasalahan ini kolun apa, begitu tujuannya. Dan itu yang dipinginkan Bu Romlah seperti itu. Jadi teman-teman harus sudah bisa menguasai latihan menjamak qiraat tanpa ditulis ulang atau tanpa ditulis terlebih dahulu. Siap ya? Pelan-pelan, tenang, pelan-pelan kok, pelan-pelan. Siap ya? Insya Allah, Kak. Iya, Kak. Jadi kita masih ada pertemuan lagi. Untuk minggu depan, Kak Iha nggak mewajib, Kak Iha nggak apa namanya, apa namanya. Biasanya kan minggu depan kan ada PR, ya. Kak Iha nggak mem-PR-kan ayat-ayatnya, gitu bahasanya apa itu. Tapi pokoknya minggu depan tetap ada jam'ul qiraat seperti biasa dengan ayat-ayat yang belum pernah kita kerjakan. Itu ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk menjamak qiraat juga sesuai dengan ayat yang belum pernah kita kerjakan. Karena nanti UAS kita mengerjakannya dengan seluruh ayat yang ada dalam modul mulai dari semester 5. Begitu. Mulai dari awal hingga akhir nanti UASnya seperti itu. Jadi pokoknya ayat-ayat yang belum pernah teman-teman kerjakan tetap di latihan atau tetap dikerjakan biar minggu depan langsung kita praktikkan. Siap ya? Berarti minggu depan nggak ada kewajiban ngirim ke link lagi ya, Kak? Ngerjain sendiri-sendiri aja. Baca. Nah, harus siap. Yang terpenting itu. Ada yang ditanyakan?
Atau ada permasalahan apa, misalkan ada yang belum bisa difahami, atau misalkan, Kak, saya kalau modelnya seperti itu, malah saya tuh loadingnya minta ampun, Kak, nggak bisa gitu ngikutinya, atau gimana? Iya, Kak, kayak gitu. Oh iya, kayak gitu. Kenapa seperti itu? Kebanyakan hukum, Kak. Kebanyakan perbedaan. Kebanyakan perbedaannya. Kalau misalkan masih 1-2 permasalahan, masih bisa ya. Tapi kalau misalkan tadi kan banyak permasalahan. Tadi kan Kak Iha minta milih teman-teman. Teman-teman milihnya surah Al-An'am, katanya dikit. Lah kan belum tentu kalau misalkan surahnya dikit, nanti permasalahannya dikit juga. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Ya, soalnya nanti ilmu qiraat itu salah satu materi yang digunakan buat kompre, teman-teman. Kompre semester 8, itu ilmu qiraat. Nanti ditanya kalau misalkan sama Pak Fatoni, ini pembahasan apa, poinnya keberapa, halamannya apa, bunyinya seperti gimana. Pak Fatoni begitu, tapi nanti dikasih ayat terlebih dahulu sebelum kompre biasanya. Tapi nggak boleh, misalkan jawabnya begitu, nanti udah mundur, Pak Fatoni begitu. Kan biasanya teman-teman grogi kan, terus habis itu pas ditanya, misalkan ayat ini ada permasalahan apa? Apa ya Pak? Misalkan gitu. Nanti akhirnya Pak Fatoni mundur. Nanti kalau udah siap maju lagi gitu. Ekstrim sih, tapi menyenangkan kok. Kalau nggak usah dibuat beban. Yang penting kita menjalani sebuah prosesnya. Jadi awalnya itu nanti kita dikasih tahu ayatnya. Gimana? Jadi nanti kita dikasih tahu dulu ayatnya yang mana gitu. Terus baru nanti dikompreh. Apa ini? Gimana, Kak? Maksudnya untuk apa ini? Maksudnya untuk Pak Fatoni apa untuk ya, apa ini? Untuk Pak Fatoni. Oh, nanti kalau misalkan komprenya, ya nanti teman-teman sudah dikasih ayat yang harus dikerjakan. Misalkan dari absensi ini sampai absensi ini itu mengerjakannya apa. Tapi mengerjakannya setengah surah-surah gitu. Setengah surah, setengah pojok. Jadi 2 orang, setengah pojok 2 orang gitu biasanya. Habis itu nanti dikerjakan, kemudian nanti talaki kan, kayak misalkan langsung sama Bapak gitu. Kalau sekarang pakai Zoom, ya dulu langsung berhadapan sama Bapak gitu. Nanti langsung ditanya, ada permasalahan apa, kenapa ada permasalahan di bab berapa begitulah. Ya nggak jauh-jauh beda lah. Gitu. Kan setelah ini kan teman-teman nanti langsung ilmu qiraat sama Pak Fatoni nanti semester 6. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Gitu ya, ada pertanyaan lain? Konita mau tanya apa, Konita? Kayaknya udah ngasap banget itu. Udah nggak sanggup. Ya sudah, kalau misalkan udah nggak sanggup, kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat yang sama. Jangan lupa tetap dikerjakan ayat-ayat yang belum pernah dikerjakan. Nanti kita bahas bersama. Kurang lebihnya Kak Iha mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Bye.